Dua isu mutakhir seperti proyek jembatan membelah bumi dan pemaksaan penyeragaman keyakinan jauh hari telah diprediksi Prabu Siliwangi. Kebangkitan Nusantara yang gilang gemilang dalam prediksi Prabu Surya Kancana akan terjadi setelah berlangsungnya Perang Kalasirna, didahului kemunculan Budak Angon dan Budak Janggotan. Percaya atau tidak, titik awal kebangkitan menurut perhitungan siklus sinusoida dimulai pada tahun 2017. Amit ampunun paralun ka Gusti nu Maha Suci nedapang jiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui, prioritas pemerintah pertama dan kedua Jokowi adalah pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur baik darat, laut maupun udara. Sudah terang di hadapan kita, Jokowi menggeber pembangunan tol maritim, tol Trans Jawa dan lain sebagainya. Sebenarnya jauh sebelum pembangunan infrastruktur ini dijalankan oleh pemerintah, ada sebuah prediksi dalam Wangsit Siliwangi. Pada kesempatan ini kita mengundang sosok penulis produktif tentang khasanah sejarah Sunda, biografi tokoh-tokoh Sunda. Beliau adalah Pak Anang Rogajat Asura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembangunan infrastruktur nih Pak Anang, kalau saya pernah baca di buku Pak Anang tentang tafsir Wangsit Siliwangi, itu ada sebuah profesi, sebuah ramalan, sebuah prediksi bahwa Nusantara ini akan mengalami suatu masa ketika pembangunan infrastruktur tol maritim, tol yang menghubungkan Bogor, Cianjur, Sukabumi. Nah, bagaimana Pak Anang menggali dan menerangkan secara kontekstual terkait ramalan Prabu Siliwangi ini? Ya, terkait itu ya, pembangunan infrastruktur. Jadi di dalam penggalan Wangsit Siliwangi itu ada digambarkan bahwa pada suatu masa akan terjadi di mana Gunung Sunda itu akan dicengkal deui. Dicengkal itu bisa artinya diukur. Ya. Diukur itu kan sesuatu yang sudah ada, Gunung Sunda sudah ada, kemudian diukur lagi, ada apa? Kan pertanyaan gitu. Ya. Bisa jadi diukur itu karena akan membuat sesuatu atau akan menggali sesuatu. Dan terus terang, ketika ada waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu, saya dengar isu bahwa Jokowi akan membangun jalan dari Bogor, jalan tol dari Bogor ke Sukabumi. Saya sontak terikat kata-kata itu. Gunung Sunda akan dicengkal lagi. Gunung Sunda di mana? Kan pertanyaan gitu. Yeah. Kenapa dicengkal lagi? Mereka ada sesuatu tuh. Nah, artinya pembangunan jalan di mana-mana, infrastruktur di mana-mana itu bukan sesuatu yang asal, yang muncul begitu saja, tapi sudah jauh-jauh diprediksi. Tapi sekali lagi, itu kalau kita percaya bahwa Wangsit Siliwangi itu ada. Iya. Wangsit Siliwangi itu sesuatu yang diucapkan oleh seorang tokoh yang punya, kalau di dalam Hasanah Sunda itu ada peribahasa yang bisa nganjang ka Pageto. Artinya yang bisa nganjang itu kan mengunjung, Pageto itu lusa. Pageto itu nama band Pak Anang. Pagetos itu. Lanjut. Nganjang ke Pageto, jadi bisa berkunjung ke masa depan. Nah, berarti sosok Prabu Siliwangi ini sangat futuris ya Pak Anang ya? Ya, bisa dikatakan begitu. Okay. Saya mempercayainya itu sebagai sebuah wangsit. Pertama, kalau kita runut kronologisnya, terutama sejak sampai dari awal
dari awal apa namanya kalau sebagai titik akhir Burak Pajajaran tahun 1579 itu sampai ketika masa Orde Baru runtuh itu sudah jelas ada di apa namanya menjadi fase-fase yang diprediksi oleh Prabu Siliwangi. Sehingga hubungan dengan tadi pembangunan yang luar biasa, pembangunan fisik itu juga sudah diprediksi. Jadi bagi saya itu bukan sesuatu yang baru. Nah, justru yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalnya prediksi Prabu Siliwangi dari sejak Burak Pajajaran sampai dengan masa Orde Baru demikian otentik, demikian tepat, akurat. Pertanyaan berikutnya adalah kan gitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kejadian-kejadian pasca Orde Baru runtuh ke depannya? Nah, itu akan banyak kaitannya. Salah satunya yang sudah terjawab adalah pasca ini ya, pasca Orde Baru runtuh ada pembangunan tadi. Jadi suatu masa Gunung Sunda akan dicekal lagi. Itu. Nah, hal yang menjadi fenomenal, hal yang menjadi selalu hangat diperbincangkan adalah tentang prediksi tentang munculnya Budak Angon dan Budak Janggotan. Itu sebagai fase awal sebelum masuk ke sebuah peradaban baru yang dalam konteks Wangsit Siliwangi adalah yang disebut dengan ngadegnya Pajajaran Anyar. Nah, itu juga perlu dijelaskan. Budak Angon itu seperti apa, Budak Janggotan itu apa, terus kapan kira-kira kemunculannya. Itu juga menarik untuk kita perdalam. Sebelum kita bicara soal konsep Budak Angon, soal Budak Janggotan, ada satu Wangsit Siliwangi yang menurut saya sangat kontekstual dengan kondisi ya 4-5 tahun terakhir ini, Pak Ana. Ya. Terkait situasi hubungan antar agama yang menurut saya sangat sumuk sekali, haredang, panas. Ya, betul. Antar sesama saling menyalah-nyalahkan sesembahan, saling menyalahkan antar mazhab, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada satu bait di Ronggeng 7 Kalasirna. Ini saya bacakan Pak Nang. Saya bacakan terjemahannya aja. Nanti dielaborasi sama Pak Nang, jelaskan. Sebab pada suatu zaman ada satu waktu menyalahkan yang benar. Dan ada satu waktu membenarkan yang salah. Benar itu pun kata yang sabar dan cerdik, tapi salah menurut pikiran-pikiran waktu zaman itu. Dulu dikatakan benar, bisa saja sekarang dikatakan salah. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang membenarkan keyakinannya. Betul. Tapi tidak meyakini kebenarannya. Nah, itu bagaimana Pak Anang kalau melihat fenomena Kiwari ini? Ini sebenarnya yang panjenengan baca itu puncak dari apa namanya dari fase-fase kejadian yang apa namanya yang akan terjadi, prediksi Prabu Siliwangi nanti ke depan. Ada yang menarik di Ronggeng 7 Kalisirna. Ini adalah itu salah satu episode dalam Pantun Bogor. Nah, Pantun Bogor ini kan otentisitasnya itu masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa itu betul disusun ketika zaman akhir Pajajaran, karena tradisi pantun itu sendiri kan sudah ditulis, sudah ada dicantumkan di kitab Sulaka Dharma itu betul sekitar tahun 1518. Jadi jauh sebelum Pajajaran runtuh. Nah, di situ juga ada satu episode, ada satu fase, satu narasi bahwa sebelum kejadian itu adalah akan suatu masa akan muncul saling menganggap bahwa keyakinan saya yang paling benar. Nah, padahal itu yang disembah itu sama-sama yang disembahnya. Hanya beda istilah dan bahasa aja. Dan itu sebenarnya hanya beda dan bahasa. Nah, yang menarik adalah saya sekarang lagi nyusun buku tentang
dangdingnya Haji Hasan Dia Mustafa. Mustafa. Nah, nanti kita bahas Pak. Nah, Kita bahas. di salah satu dangding Haji Hasan Mustafa itu dijelaskan tentang bahwa sumber kericuhan itu ketika bedanya bukan beda sesembahan tapi beda istilah, beda penamaan atas siapa? Atas zat yang tunggal, yang maha kuasa. Jadi misalnya sekelompok A untuk mengatakan zat yang tunggal itu sebagai yang maha esa. Nah itu juga di Ronggeng Kalasina menjadi sumber perpecahan. Ya. Tapi yang jelas bahwa fase itu akan muncul, itu bukan muncul dengan sendirinya. Ada pihak-pihak yang tertentu yang memang mengharapkan terjadi sebuah kekacauan. Gitu. Jadi istilah zaman sekarang itu ada provokator ya, entah Betul. itu sosok, entah itu kelompok ya Pak. Ya. Nah itu kalau di naskah Wangsit Siliwangi disebut munculnya yang budak buncirung itu. Jadi itu provokator Ya dia provokator. suka Ya. manas-manasin orang, Betul. suka ngompor-ngomporin orang gitu ya. Persis. Suka goreng-goreng gitu Persis. kan. Nah. Digoreng dadakan gitu kan. Persis. Tahu gula. Persis. Nah iya, iya. kemarin yang terutama pas kita mau memasuki pilpres Iya. itu luar biasa kan, bagaimana sebuah isu kecil tiba-tiba menjadi meledak, dan itu tidak hanya mengancam jiwa tapi juga mengancam suasana kenegaraan, Iya. berbangsa dan bernegara. Hanya sengaja bahwa seperti munculnya Islam Nusantara itu juga dimasalahkan gitu. Iya. Menjadi sumber seolah-olah apapun gitu, bisa jadi sumber konflik yang luar biasa. Di sini sudah yang seperti sampai tadi baca itu. Nah, kalau melihat itu antara pantun Bogor kemudian dengan ramalan-ramalan itu, saya secara pribadi itu menganggap bukan sebuah hanya ciptaan begitu saja. Kalaupun iya, pasti pantun Bogor ini ditulis oleh yang mengerti sejarah tentang Pajajaran dan punya intuisi tentang ramalan ke depan. Karena muncul itu. Jadi saling memuatkan. Kalau misalnya Wangsit Siliwangi ini diucapkan pasca Budak Pajajaran artinya tahun 1579, kemudian pantun Bogor ini diciptakan sekitar 200 tahun kemudian misalnya gitu. Itu ada korelasi yang saling menguatkan. Nah, kembali lagi kalau misalnya prediksi-prediksi dari awal itu demikian akurat, saya justru menarik ketika menuntaskan naskah itu, fase-fase dalam naskah itu yang belum kita lalui. Iya, kejadian-kejadian yang belum terjadi lah ya. Betul. Bukan artinya kita percaya atau mendahului takdir Allah. Tapi secara ilmiah bahwa sebuah prediksi kalau dengan ada itu kan bisa dihitung ya. Bisa keakuratannya. Kalau yang sudah diramalkan akurat, ya bagaimana dengan yang belum kejadian? Gitu. Nah, selanjutnya ini juga menarik Pak terkait saya pribadi yakin bahwa setiap masyarakat Indonesia itu merindukan sebuah masa keemasan, masa di mana terciptalah keadilan dan kesejahteraan di semua aspek, di semua lini. Nah, kalau kita lihat, kalau kita baca di Wangsit itu kan ada istilah budak angon, selanjutnya budak janggotan. Kalau dalam terminologi Jawa itu kan ada di ramalan Pangeran Jayabaya itu kan ada istilah Ratu Adil, Heru Cokro, Satrio Pinandito, Sinising Wahyu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Pak Nang menganalisis soal istilah budak janggotan, budak angon ini? Budak angon itu sosok dalam hal person, tokoh. Apakah itu tokoh berkarisma, tokoh yang punya visi masa depan yang mantap untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, ataukah sebuah sistem? Ya, sebelum munculnya budak angon sama budak janggotan itu kalau dalam Wangsit Siliwangi dan dipertegas juga dalam Ronggeng 7 Kali Sirna akan ada satu masa yang dinamakan Perang Kalasirna.
Perang Kalasirna. Perang Kalasirna. Maksudnya Perang apa itu? Kalasirna itu sebuah kekacauan luar biasa. Perang di sini juga kita bisa multi interpretasi. Iya. Apakah perang dalam arti fisik Hmm. antara kelompok A sama kelompok B, kemudian terjadi perang fisik yang menimbulkan kekacauan, Hmm. atau sebenarnya ini perang intelektual, Hmm. gitu kan? Iya. Perang ya apa Ya, namanya? perang inovasi lah bisa Perang dibilang. inovasi. Ah. Tapi pertanyaan yang paling ini adalah antara siapa dengan siapa. Tapi kalau apapun, Hmm. ketika masa Kalasirna itu sudah reda, maka nanti akan akan muncul budak Angon. Budak Angon itu artinya anak atau budak atau seseorang yang kerjanya menggembalakan sesuatu. Tapi dalam konteks Bang Siliwangi ini bukan menggembalakan dalam arti penggembala kambing atau apa, Atau kerbau atau atau sapi. kerbau gitu atau ya. sapi, seperti galibnya seorang anak gembala. Iya. Yang digembalakan justru adalah Kalakai dan Tutunggul. Tunggul. Nah, Maksudnya kita- apa itu Pak? Kita bisa analisa Kalakai. Kalakai itu daun kering Hmm. yang sudah jatuh ke tanah. Itu kan sudah jatuh ke tanah. Daun kering yang sudah jatuh ke tanah. Yang berserakan itu disebutnya Kalakai. Kalakai. Tapi kalau kita tinjau dari sisi arkeologi, mungkin kita tahu bahwa salah satu sumber penting arkeologi tentang masa lalu adalah ditulis dalam daun lontarka gitu ya, Iya, iya. daun-daunan, Iya, artinya kan daun-daunan. daun-daunan. Nah, tugasnya adalah menggembalakan itu, si budak Angon itu. Artinya ada seorang, kalau itu sosok, artinya ada sosok yang rajin mengumpulkan, kan namanya mengendalikan. Kalau ada 1000 kambing, Mengumpulkan daun-daun yang berserakan. daun-daun yang maksudnya. berserakan. Nah, Nah, daun ini apa nih, Pak? Ini kan Kalau- metafor pasti kan. Kalau saya bukan metafor ya, tapi lebih ke simbol ya. Simbol ya. Nah, jadi kalau misalnya daun itu adalah bukti-bukti sejarah masa lalu, Iya, 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 yang seperti Lothar dan lain sebagainya, Mhm. berarti suatu masa sebelum munculnya peradaban itu akan ada sosok, kalau itu person, Mhm. yang sengaja mengumpulkan itu. Kenapa harus dikumpulkan? Bahwa sejarah masa lalu adalah modal penting untuk menata peradaban masa depan. Itu kata kuncinya. Jangan meninggalkan sejarah intinya Artinya itu. jangan benar. Sejarah itu kan di dalamnya tidak hanya menjelaskan sebuah peristiwa, tanggalnya berapa, kejadiannya, tapi ada alur Iya. yang penting, ada sebab akibat di situ. Munculnya sebuah akibat ini, di sini ada sebab. Nah, itu yang kenapa pentingnya sejarah. Iya. Jadi pentingnya sejarah itu, terutama ini untuk generasi milenial ya. Milenial. Artinya pentingnya sejarah itu bukan mengingat tokoh sejarahnya, bukan mengingat kapan peristiwa itu terjadi. Mhm. Tapi yang penting dari mempelajari sejarah adalah logikanya, alur logikanya. Logika ya termasuk nilai-nilai kan, Betul. nilai-nilai value. Oh, kalau Kiprah. misalnya betul, Ya. ketika satu pasukan perang ini memenangkan peperangan di sini, kan tinggal lihat ke Iya. belakangnya bagaimana persiapannya dan lain sebagainya. Nah, itu budak Angon itu ada yang rajin mengumpulkan. Nah, kalau saya menafsirkan budak Angon itu kalau sosok itu terlalu terlalu berat tugasnya ya. Berarti ini sekelompok orang lah Kalau kalau tidak sekelompok orang, maka itu adalah sebuah institusi institusi yang punya kekuatan artinya kan. Ya bayangkan namanya menggembalakan Kalakai. Kalakai. Kalakai itu kan bukan cuma Iya. satu, Iya. tapi berserakan Iya. banyak gitu. Jadi kalau saya boleh mengimajinasikan Pak Anang, Hmm. kalau memang tafsir Pak Anang itu lebih condong ke sebuah institusi, bayangan saya itu institusi di situ itu diisi oleh sejarawan, arkeolog, antropolog dan lain sebagainya mungkin ya. Saya sepakat kalau Nah, itu. itu kan tadi Kalakai Pak Anang.
Nah, satunya kan Budak Angon ini kan menggembalakan Tutunggul. Tutunggul. Nah, Tutunggul ini apa Pak Anang? Nah, ini pasti teman-teman penasaran. si Kalakai yang tadi, kalau kita sepakati bahwa Kalakai itu adalah sumber-sumber sejarah yang tersebar di mana-mana, yang selama ini dianggap sebuah bukti mati, yang biasanya tersimpan kalau kita mohon maaf ini kalau kita berkunjung ke Perpustakaan Nasional, kalau kita mau lihat mikrofon atau misalnya mikrofilm atau misalnya bukti-bukti yang sudah lapuk, biasanya kan di lantai paling atas ya, Iya. yang orang malas datang gitu kan. Berarti demikian diabaikannya. Mohon maaf ini bukan bukan menyepelekan arti pengarsipan di perpustakaan itu, tapi bahwa bisa jadi sumber-sumber itu oleh generasi sekarang dianggap sesuatu yang tidak berharga lah, tidak bernilai, tapi kemudian ada yang rajin. Nah, kaitannya dengan tadi dengan Tutunggul, kalau Tutunggul itu kan lebih, Tutunggul itu Ranting bukan Pak Anang? bukan. Jadi kalau di Sunda itu yang meninggal itu kan dikasih Tutunggul ya, nisan. Nisan, Nah, nisan. Prasasti dong, bukan? apa kaitannya dengan kalau bukan apa yang batu kemudian di situ ada menjadi sebuah identitas, menjadi sebuah sumber informasi, kalau bukan prasasti. Iya, iya. Nah, ada satu periode yang sebelum terutama di zaman sebelum Orde Baru, dari setelah merdeka, ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja ingin mengaburkan sejarah dengan cara merusak dalam arti secara fisik maupun merusak secara informasi tentang bukti-bukti prasasti itu. Jadi upaya-upaya sistematis untuk mendistorsi sejarah ya. Dalam berbagai bentuk lah itu. Betul. Ya. Oh, iya, iya. Dulu waktu tahun 80-an kalau tidak salah, di daerah kampung saya itu ditemukan puing-puing yang sangat teratur. Itu yang terkenal dengan batu di prasasti Bojongmenje. Itu di daerah Hansaeka, Kabupaten Bandung. Tapi sampai sekarang itu tidak ada tindak lanjutnya. Itu terjadi masa kapan? Gitu kan. Terus kalau kita mundur ke belakang, salah satu sumber peradaban Sunda adalah adanya Kerajaan Kendeng. Kerajaan Kendeng. Kerajaan Kendeng itu lokasinya di mana, Pak? Di daerah Nagreg. Nagreg ya. Tapi kalau sekarang ke Nagreg, kita lewat kalau jalur selatan dari Bandung mau ke Garut atau mau ke Tasik, kan sama sekali tidak ada identitas di situ. Berarti itu salah satu sumber penting. Nah, kemudian nanti satu masa itu ada yang orang yang care, yang memperhatikan itu, yang mengembalakan Tutunggul. Nah, kalau orang yang care itu sangat erat kaitannya dengan tugas yang pertama. Jadi makanya dalam itu pun dalam konteks budak Angon dan yang tugasnya adalah mengasuh Kalakai dan Tutunggul, itu saya lebih cenderung bahwa itu bukan perorangan. Tapi kalaupun perorangan itu harus terjadi secara masif di beberapa daerah. Artinya kan gitu. Iya. Dan itu yang paling memungkinkan adalah sebuah institusi. Sebuah institusi ya. Jadi kita misalnya dan sekarang kalau lihat bidang kerja di para arkeolog kan lagi ramai ya, di mana-mana ada tugas anggarannya cukup besar itu untuk menggali itu. Jadi ada semacam gerakan masif lah untuk menggali, mengekskavasi dan lain sebagainya lah ya. Prasasti ya kan, yang peduli pada bukti masa lalu, prasasti Nusantara lah istilahnya kan begitu. Itu kaitannya juga kenapa? Karena di Nusantara itu kita pernah mengalami zaman keemasan. Nah, artinya apa? Coba dong dilihat, kalau kita mengharapkan nanti muncul sebuah peradaban baru. Nah, kemarin juga di Nusantara ini udah muncul peradaban bagus kok gitu, udah peradaban yang luar biasa. Gimana sih alurnya? Apa yang harus ditata? Kan gitu. Nah, tadi sebelum kita membicarakan soal Budak Angon tadi, Pak Anang sempat menyinggung soal akan munculnya perang Kalasirna. Jadi sebelum terciptanya order atau keteraturan, keadilan, itu ada chaos dulu gitu Pak Anang.
apakah sekarang ini sudah momentumnya Pak Anang? Sekarang ini kalau kita lihat kan sudah tidak perang asimetris lagi, tidak perang senjata lagi. Sekarang ini kan zaman, kalau kata orang-orang sekarang itu Internet of Things gitu Ya. Jadi perangnya perang data, big data. Kalau menurut Pak Anang, apakah ini sudah momentum? Momentum dalam artian zaman revolusi digital itu kan banyak menimbulkan kekacauan gitu kan. Ya. Chaos itu bisa jadi kekacauan proxy, Ya. perang proxy dan lain sebagainya. Sepakat. Sepakat. Nah, tapi tidak ada satupun data Ya. yang menjelaskan bahwa kalau misalnya perang Kalasirna terjadi tahun 2019, kemudian sekian tahun kemudian akan muncul, itu nggak ada. Oh nggak ada Pak. Tapi bahwa fasenya itu, ini ada perang Kalasirna, kemudian di sini muncul budak Angon dan budak Jangotan, baru di sini nanti akan muncul sebuah peradaban baru yang dipimpin kalau di konteks di Jawa tadi oleh Heru Cokro. Oke, So, ini ada satu hal yang menarik dan perlu saya tanyakan ke Pak Anang. Soal Pak Anang ini kan sudah bertahun-tahun ya meneliti, mengkaji soal terutama Wangsit Siliwangi dengan pantun Bogor dan lain sebagainya. Nah, ini bicara soal kira-kira Pak Anang, kira-kira prediksi Pak Anang sendiri nih kan, kira-kira tahun berapa sih Indonesia akan mengalami kebangkitan? Nusantara ini akan mencapai masa kemasan kapan? Soalnya saya pernah baca ada semacam siklus sinusoida gitu, itu kan yang kurvanya begini. Kalau prediksi Pak Anang itu di tahun berapa? itu Pak kan siklus kehidupan. Iya. Jadi kalau ini titik awal, kemudian kehidupan itu, nah kalau dikaji dengan jati diri sama jati negara gitu. Iya. Jadi di diri aja gitu kan. Di jati untuk menemukan kesejahteraan diri itu kan kita mengalami fase ada lahir. Iya. Lahir, kemudian anak, remaja, dewasa, terus dia menjadi puncak. Iya. Ya, puncak segalanya, secara fisik, secara intelektual. Habis itu kan muncul ke bawah Turun lagi itu kan nanti sampai akan di titik nol lagi, berarti ini mati. Muncul lagi generasi baru. Kehidupan juga kan seperti itu. Iya, iya. Itu yang disebut siklus sinusoida. Sinusoida, iya. Itu secara ilmiah bisa dihitung. Kalau boleh sebut tahun nih Pak Anang, kira-kira di tahun berapa Nah, Indonesia kita akan mencapai zaman kemasan itu? Persoalannya adalah kita mau dari tahun berapa ngitung titik awal nolnya tadi itu. Kalau misalnya titik nol itu konteksnya dengan hancurnya peradaban atau hancurnya kerajaan Pajajaran 1579, itu kan siklus itu kalau tidak salah 4 kali 100 ditambah 50. Itu salah satu perhitungan. Itu ada dosen astronomi ITB yang gitu-gitu. Ya tinggal sekarang kita tinggal hitung. Kalau titik awalnya itu titik nol atau titik kelahiran sebagai awal perjalanan itu ada 1579, kita tambahin aja 450. Itu kan intinya gampangnya gitu. Kalau benar berarti berapa kira-kira, silakan dihitung. 1579 ditambah 450 berarti 2029. ya kalau benar itu kan mesti dihitung nih, kalau benar berarti ya 2029 Pak Anang. kalau berarti misalnya 2029 artinya akan ada masa 9 tahun yang akan datang. Iya, 9 tahun lagi deh Pak. Nah, Berarti sudah dekat ini. Balik lagi ke fase yang tadi. Kalasirna munculnya budak Angon dan budak Jangotan, kemudian nanti akan muncul Ratu Adil. Di sini di titik ini akan muncul yang dinamakan ngadegnya Pajajaran Anyar. Tapi ini jangan ada sentimen bahwa yang akan muncul ini Pajajaran dalam arti kerajaan Pajajaran. Ya. Pajajaran itu kan salah satu definisinya adalah kesejajaran. Artinya kalau kesejajaran secara gampangnya berarti antara tidak ada lagi Jawa, tidak ada lagi Bugis, tidak lagi itu kesejajaran. Itu kan konsep Nusantara sebenarnya. Nah, berarti akan munculnya Nusantara yang baru, akan munculnya peradaban yang baru. Nah, kalau itu 2009 munculnya peradaban baru, kan tinggal kita runtut ke sini nih. Tahun 2019 ini Kalasirna itu kan sudah dari 2 tahun yang lalu sudah kelihatan banget. Jadi sekarang ini sedang fase zaman chaos ya? Iya masih Kalasirna. Iya. Nah, tinggal nanti Kalasirna mereda,
kalau misalnya pemerintahan sekarang, rejim yang sekarang mampu mereda itu, nah kita tinggal nunggu ini akan setelah infrastruktur itu proyek budak angon sama budak janggotan itu nanti akan difasilitasi negara enggak, atau justru itu muncul dari apa namanya, dari individu sekelompok orang itu. Kalau kita boleh memprediksi, Nusantara atau Indonesia itu akan mencapai masa kemasannya di 2029. Nah, kalau 2029 berarti tesis dari novel Gosfried itu akan terpatahkan, ya kan? Karena di situ tertulis Nusantara itu 2030 justru akan bubar. Ya. Itu dia bilang Nusantara ya, bukan Indonesia ya? Ya Indonesia. Oh, Indonesia, ya. Dia bisanya Indonesia. Karena kalau kita bilang Nusantara itu kan harus Lebih luas lagi. ya, lebih luas lagi. Sudah Nah, besar dan menurut sudah saya kecil. sih, ya, menurut saya tidak berbenturan. Karena munculnya peradaban baru, artinya sebelum munculnya peradaban baru, peradaban lama kan harus tenggelam dulu. Iya. Cuman beda selisihnya kan 1 tahun. Kalau misalnya 2029 itu betul muncul peradaban baru, ketika ngomong 2030 kan bukan lagi peradaban lama. Jadi gak berbenturan menurut saya. Oh, nggak berbenturan. Justru itu saling menguatkan. Iya. Tuhan membentangkan ayat-ayat basah di dunia ini. Nah, kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa, fakta-fakta yang terjadi sekarang maupun yang akan datang. Untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, bisa membaca di buku Tafsir Wangsit Siliwangi dan Kebangkitan Nusantara. Ini karya masterpiece dan monumental dari Pak Enang Rokacatasura. Buku ini bisa dibeli secara online atau beli di toko buku. Nembakeun jalan laratan katampian kesan mandi kaleuwih